Bahu kita itu sendi yang rumit dan menarik loh. Sendi bahu ini memungkinkan kita bisa bergerak leluasa, seperti meraih, mengangkat, dan memutar lengan dengan mudah. Tapi fleksibilitas ini ada risikonya. Sendi bahu itu sebenarnya kurang stabil, jadi mudah cedera. Cedera ini bisa macam-macam, mulai dari keseleo ringan sampai dislokasi yang serius. Rasa sakitnya juga beda-beda, dan pastinya bisa mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Bayangin deh, mau ambil gelas di rak tinggi atau lempar bola sama anak, malah bahu terasa nyeri banget. Kegiatan sederhana yang biasanya mudah dilakukan, jadi susah bahkan nggak bisa sama sekali kalau bahu kita cedera. Makanya, penting banget buat kita paham penyebab, gejala, dan cara mengatasi cedera bahu supaya bisa cepat sembuh total. Entah kamu atlet yang sering latihan keras, atau cuma pakai bahu buat kegiatan sehari-hari, penting banget buat tahu cara mencegah dan mengatasi cedera bahu, biar tetap sehat dan aktif. Di video ini, kita akan bahas lebih lanjut tentang cedera bahu, supaya kamu tahu cara melindungi sendi penting ini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving up. Kesehatan bahu kita. Cedera bahu biasanya ditandai dengan beberapa gejala yang nggak nyaman, yang nunjukin ada yang salah. Gejala-gejala ini bisa bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat keparahan cederanya. Salah satu tanda yang paling jelas adalah rasa sakit. Rasa sakit ini bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara perlahan. Rasa sakit ini bisa tajam dan tiba-tiba, terutama kalau cederanya akut kayak dislokasi atau patah tulang. Rasa sakit yang mendadak ini seringkali membuat aktivitas sehari-hari menjadi sulit. Bisa juga berupa rasa sakit yang tumpul dan nyeri, khususnya kalau karena penggunaan berlebihan atau kondisi kronis seperti robekan rotator cuff. Rasa sakit yang tumpul ini bisa berlangsung lama dan mengganggu tidur. Gejala umum lainnya adalah kaku dan gerakan terbatas. Kaku ini bisa membuat bahu terasa seperti terkunci. Kamu mungkin susah angkat tangan, meraih ke belakang punggung, atau melakukan hal-hal sederhana kayak nyisir rambut atau pakai baju. Aktivitas sehari-hari yang biasanya mudah jadi terasa sulit. Gerakan yang terbatas ini seringkali disertai rasa kaku atau kayak ada yang nyangkut di bahu. Ini bisa sangat mengganggu dan membuat frustasi. Pembengkakan dan memar di sekitar sendi bahu juga bisa jadi tanda cedera. Pembengkakan ini biasanya disertai dengan rasa hangat dan kemerahan. Ini adalah respons peradangan alami tubuh terhadap trauma untuk memulihkan area yang cedera. Mengompres dengan es bisa membantu mengurangi pembengkakan. Tergantung seberapa parah cederanya, pembengkakannya bisa ringan sampai parah.
dan mungkin memengaruhi otot dan jaringan di sekitarnya. Pembengkakan yang parah bisa sangat menyakitkan dan membatasi gerakan. Penting banget buat memperhatikan gejala-gejala ini, dan segera periksa ke dokter kalau gejalanya berlanjut atau makin parah. Jangan menunda-nunda untuk mencari bantuan medis. Diagnosis dan pengobatan dini itu penting banget buat mencegah komplikasi jangka panjang dan memastikan pemulihan yang sukses. Dengan perawatan yang tepat, kamu bisa kembali ke aktivitas normal lebih cepat. Cedera bahu itu macam-macam jenisnya. Masing-masing memengaruhi struktur yang berbeda di dalam sendi, dan menyebabkan tingkat rasa sakit dan disfungsi yang berbeda-beda juga. Bahu adalah sendi yang sangat kompleks, terdiri dari banyak otot, tendon, dan ligamen yang bekerja sama untuk memberikan rentang gerak yang luas. Karena kompleksitas ini, cedera bahu bisa sangat bervariasi dalam hal gejala dan pengobatan. Mari kita bahas beberapa jenis yang paling umum. Robekan rotator cuff terjadi pada kelompok otot dan tendon yang mengelilingi sendi bahu, yang fungsinya menstabilkan dan memungkinkan gerakan yang luas. Robekan ini bisa sangat menyakitkan dan seringkali memerlukan waktu pemulihan yang lama. Robekan bisa terjadi secara bertahap karena penggunaan berlebihan atau tiba-tiba karena cedera yang kuat, menyebabkan rasa sakit, lemah, dan susah angkat tangan. Gejala lainnya bisa termasuk suara berderak atau sensasi seperti ada yang robek di dalam bahu. Dislokasi terjadi ketika kepala humerus, tulang lengan atas, keluar dari soket bahu. Ini bisa terjadi akibat benturan keras atau jatuh yang tidak terduga. Ini biasanya disertai rasa sakit yang hebat, bahu terlihat berubah bentuk, dan nggak bisa gerakin tangan. Dislokasi juga bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan di sekitar sendi, seperti ligamen dan tendon. Dislokasi biasanya butuh penanganan medis segera untuk mengembalikan sendi ke tempatnya. Proses ini seringkali melibatkan teknik manipulasi khusus oleh tenaga medis yang terlatih. Frozen shoulder, atau adhesive capsulitis, ditandai dengan kekakuan dan rasa sakit di bahu, yang sangat membatasi gerakan. Kondisi ini berkembang secara bertahap dan bisa berlangsung selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Kapsul bahu, jaringan yang mengelilingi sendi, meradang dan menebal, sehingga sendi susah bergerak bebas. Ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, dan memerlukan terapi fisik untuk pemulihan. Sindrom impingement terjadi ketika tendon di bahu terjepit atau teriritasi saat melewati ruang sempit di bawah tulang belikat. Ini seringkali disebabkan oleh gerakan berulang-ulang yang melibatkan angkat tangan di atas kepala. Ini biasanya terjadi pada atlet dan orang yang sering melakukan gerakan di atas kepala yang berulang-ulang, menyebabkan rasa sakit, lemah, dan rasa seperti ada yang nyangkut di bahu. Pengobatan bisa melibatkan istirahat, terapi fisik, dan dalam beberapa kasus, operasi. Memahami jenis cedera bahu yang kamu alami itu penting banget untuk menentukan rencana perawatan yang paling efektif dan memastikan pemulihan yang sukses. Konsultasi dengan profesional kesehatan bisa membantu kamu mendapatkan diagnosis yang tepat dan rencana perawatan yang sesuai. Misalnya, kamu sudah coba istirahat, bahkan mungkin fisioterapi, tapi rasa sakit di bahumu nggak hilang-hilang. Pasti bikin frustrasi, kan? Nah, kadang istirahat dan rehabilitasi aja nggak cukup. Dalam kasus ini, operasi mungkin jadi pilihan terbaik, supaya kamu bisa beraktivitas lagi tanpa rasa sakit. Tapi, penting diingat kalau operasi itu bukan langkah pertama. Operasi baru dipertimbangkan setelah perawatan lain nggak berhasil. Jadi, mari kita bahas apa yang perlu kamu tahu tentang operasi bahu, dan bagaimana operasi bisa bantu kamu kembali beraktivitas seperti biasa. Jadi, gimana caranya mencegah masalah bahu di kemudian hari? Mulai dari jaga postur tubuh yang baik, terutama saat duduk lama. Olahraga teratur, fokus untuk memperkuat otot bahu, juga penting. Dan, tentu saja, selalu ingat untuk pemanasan dengan benar sebelum aktivitas fisik apapun. Langkah-langkah kecil ini bisa sangat membantu menjaga kesehatan bahumu. Sekarang, mari kita dengar beberapa kisah nyata tentang pemulihan. Banyak orang yang pernah mengalami cedera bahu dan, dengan perawatan yang tepat dan tekad yang kuat, berhasil pulih kembali. Kisah-kisah ini membuktikan ketangguhan semangat manusia dan efektivitas perawatan medis yang tepat. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa pemulihan itu mungkin, meskipun jalannya terasa panjang.
Kalau kamu ngerasain sakit di bahu, penting banget untuk cari bantuan profesional. Tenaga kesehatan bisa mendiagnosis masalahnya dengan akurat dan merekomendasikan tindakan terbaik. Entah itu fisioterapi, obat-obatan, atau dalam beberapa kasus operasi, bimbingan profesional memastikan kamu mendapatkan perawatan yang tepat untuk sembuh dengan baik. Jangan ragu untuk hubungi dokter spesialis. Jalan menuju pemulihan memang bisa sulit, tapi penting untuk tetap semangat. Ikuti rencana perawatanmu, tetap aktif sesuai kemampuanmu, dan tetap berpikir positif. Setelah sembuh, menjaga gaya hidup sehat itu penting untuk mencegah cedera di kemudian hari. Ingat, perjalananmu nggak berakhir setelah sembuh. Ini tentang membangun diri yang lebih kuat dan lebih tangguh.